A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna min ahli ibadikas salihin. Allahumma alhimna ilman na'lamu bihi awamiraka wa nawahika warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika birahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah warrahmanir rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita di pagi hari yang penuh barokah ini mengawali acara ini dengan sepenuh hati memohon kepada Allah, semoga Allah menganugerahkan untuk kita semuanya hati yang lapang, hati yang bening, hati yang bersih, tulus dan ikhlas, agar dengan semuanya ini sepenuh hati pula kita menyampaikan setiap pagi dalam kebersamaan seperti ini segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih tidak terhingga atas nikmat yang telah dianugerahkan untuk kita semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini semata hanya atas izin dan rahmat Allah kita diberikan lagi kesempatan untuk terus dapat melanjutkan perjalanan kehidupan kita ini. Di tengah kita bisa mendapati bahwa setiap hari selalu ada saja berita sekarang ini orang-orang yang kita kenal kembali kepada Allah. Yang kalau saat ini kita merenungkan benar Bapak dan Ibu ketika kita masih muda dahulu, boleh jadi jarang berita mengenai telah berpulangnya seseorang. Dalam pengertian adalah orang yang dekat sekali dengan kita, kita mengenal baik keberadaannya. Namun seiring dengan bertambahnya usia ini, kalau saat ini kita memperhatikan sekarang ini teman-teman sekolah kita dulu, teman kuliah kita, ataupun teman masa kecil kita, tetangga kita, sesungguhnya sudah banyak sekali berkurang. Mereka sudah tidak ada lagi, mereka telah pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh jadi kalau seandainya ketika kita berkumpul bersama-sama dengan orang-orang yang kita cinta di dalam kebersamaan kita dahulu, tidak pernah kita berpikir ataupun mengira bahwa akan secepat itu perpisahan terjadi di antara kita. Itulah yang boleh jadi kita rasakan kepada orang-orang yang kita cinta, sehingga pada saat satu persatu mereka kembali kepada Allah, baru terasa benar bahwa betapa singkatnya sesungguhnya kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita di dalam berinteraksi, di dalam kehidupan ini. Dan bahkan boleh jadi Bapak dan Ibu kita merasakan benar bahwa ketika kita mendapati berita bahwa salah seorang di antara kita kembali kepada Allah, seketika kita mengenang bagaimana kualitas hubungan kita dengannya, dan kemudian terbersit pula di dalam pikiran kita perjumpaan terakhir kita dengannya. Selalu itu yang muncul setiap kali kita mendapati berita tentang kematian seseorang itu. Maka seringkali kita mendapati bahwa kita tiba-tiba merasa bahagia ketika mengingat bahwa perjumpaan terakhir dengannya kita berada dalam suasana baik, saling maaf-memaafkan,
dan saling berupaya menyenangkan antara satu dengan yang lainnya, maka ingatan akan kenangan ini secara otomatis akan membuat kita bahagia meskipun kita berada dalam kerinduan kepadanya. Tetapi sebaliknya, sering pula kita mengalami bahwa ketika misalnya mendengar berita bahwa salah seorang sahabat kita kembali kepada Allah, padahal sesungguhnya kita memiliki kesempatan yang banyak sekali untuk saling bersilaturahim dengannya, saling kunjung mengunjungi, atau paling tidak saling sapa menyapa melalui SMS, ataupun WA, ataupun telepon. Namun dalam hubungan yang baik itu ternyata kita tidak melakukannya. Maka saya yakin bahwa kita akan merasa ada rasa sesal di dalam hati. Kenapa ya? Banyak kesempatan emas yang bisa dilakukan, namun tidak kita melakukannya. Hal itu pun sering muncul dan saya merasakan sendiri ketika telah mengalami bahwa 3 dari 9 bersaudara kembali kepada Allah. Apalagi ketika mengenang masa-masa kecil dahulu ketika kita masih sama-sama tumbuh, dan ketika kita masih sama-sama merasakan berjuang di dalam bersekolah, merantau, berkuliah. Maka kemudian kita mengenang bahwa kemudian masing-masing kita sibuk dengan diri kita sendiri, sibuk dengan karir kita, sibuk dengan keluarga kita. Sehingga tidak banyak kesempatan yang bisa kita lakukan untuk melaksanakan quality time itu sendiri. Maka otomatis hal ini menimbulkan rasa sedih sesungguhnya bahwa kita mengalami kesempatan yang hilang, ataupun opportunity loss yang kita dapati dalam kehidupan ini, bahwa sesungguhnya bisa kita lakukan itu, namun tidak maksimal di dalam melaksanakannya. Nah, maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa sesungguhnya sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan bahwa merenung sesaat itu lebih baik daripada beribadah setahun. Artinya bahwa betapa pentingnya kita melakukan perenungan di dalam diri. Dikarenakan sesungguhnya hasil renungan itulah yang akan menentukan kualitas ataupun paradigma apa yang kita gunakan di dalam kita melangkah di dalam perjalanan kehidupan kita ke depan. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau saudara kita memperhatikan bahwa bagaimana di dalam Al-Quran yang banyak diceritakan dan disampaikan di sana adalah betapa seorang anak manusia menyesali bahwa di dalam perjalanan kehidupannya di dunia tidak maksimal kebaikan yang telah dilakukannya, dan bahkan boleh jadi terdapat perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hal itulah yang akan menimbulkan rasa sesal yang luar biasa. Sehingga kita bisa mendapati bahwa bagaimana meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikembalikan sehari saja di dalam alam kehidupan di dunia ini untuk melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan, untuk berbuat baik kepada sesama, untuk bersedekah, dan amal-amal kebaikan lainnya. Maka kalau saudara kita merenungkan hal yang demikian, Bapak dan Ibu, sesungguhnya pada setiap pagi, di dalam kita mengawali acara ini, kita mempraktekkan watawasau bil haqqi, watawasau bis sabr itu. Semakin kita meyakini bahwa betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya telah mengingatkan kepada kita untuk bersegera. Tidak lagi kita berleha-leha di dalam perjalanan kehidupan ini. Dan terutama kita bersegera untuk melaksanakan kebaikan. Dan sesungguhnya itulah bentuk kecintaan hakiki kepada diri kita sendiri. Ketika kita mencinta diri kita sendiri, maka cinta hakiki itu sepatutnya menghantarkan kita melakukan amal-amal kebaikan, baik ibadah vertikal ataupun ibadah horizontal, yang akan membuat kita bahagia nanti. Bahagia yang kita rasakan dalam berbuat kebaikan itu di dunia telah Allah berikan ganjarannya, dan utamanya adalah ganjaran berupa kebahagiaan dalam kehidupan di akhirat nanti, insya Allah. Sehingga mudah-mudahan Bapak dan Ibu kita dapat mengisi hari-hari ke depan ini dengan sebaik-baiknya. Maka disinilah sesungguhnya esensi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW
bahwa orang yang paling cerdas itu adalah orang yang selalu ingat kematian. Sehingga dengan ingat akan kematian itu, bahwa ketika tidak ada seorang pun yang akan memberikan pertolongan kepada kita, maka yang kita lakukan sekarang ini adalah tiada lain kecuali kita menyiapkan bekal kita sebaik-baiknya agar kita berada dalam kepantasan untuk menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang dicintainya, dirahmatinya. Allah ridho ketika nanti kita kembali kepadanya dan kita pun sukacita kembali kepada Allah tanpa lagi ada rasa sesal dikarenakan tidak maksimal yang kita lakukan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, walaupun boleh jadi kalau saat kita berbicara dalam statistik umur kita, kita tidaklah muda lagi sekarang ini. Maka boleh jadi kita sudah mulai merasa bahwa rasa-rasanya tidak lama lagi. Dan boleh jadi kita sudah mulai sekarang ini berwasiat kepada anak-anak kita akan hal-hal apa yang harus mereka lakukan ketika kita tiada. Dan terutama Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita saling memaksimalkan kesempatan ini dalam kita berinteraksi, terutama dengan keluarga dan anak keturunan kita semuanya, bahwa pada akhirnya kita akan saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, yaitu melalui media doa, terutama kita Bapak dan Ibu kepada anak dan keturunan kita semuanya. Bahwa melalui mereka lah, insya Allah, salah satu pintu keberkahan yang Allah akan bukakan bagi kita ketika nanti kita telah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita berdoa dan memohon kepada Allah agar Allah berikan kesabaran dan keistiqomahan di dalam kita mengisi perjalanan kehidupan ini, agar hubungan tali kasih secara hakiki Allah pertautkan antara kita semuanya. Dan dengan media cinta itulah insya Allah doa-doa akan mengalir kepada kita semuanya ketika kita sudah berada di alam kubur, yang tiada lagi yang bisa kita lakukan kecuali hanyalah menunggu atas apa yang Allah berikan sebagai balasan kebaikan dari yang telah kita lakukan. Dan doa-doa tulus dari orang yang telah mencintai kita di dalam kehidupan. Semoga Bapak dan Ibu hari-hari yang kita laksanakan, terutama di dalam kita menelusuri setiap huruf, setiap kata dan ayat di dalam Al-Quran ini, Allah berikan kesabaran dan keistiqomahan bagi kita semuanya. Tidak saja kesabaran di dalam kita bersama-sama membaca dan melantunkannya, namun diberikan pula keseksamaan bagi kita semuanya dalam kesabaran memohon kepada Allah agar pesan-pesan yang kita dapati melalui setiap huruf, kata, dan ayat ini memberikan kesan yang sangat mendalam bagi kita semuanya. Semoga semuanya menjadi bagian dari hikmah, petunjuk hidayah dan inayah Allah berikan bagi kita semuanya. Dan semoga kita pun diberikan keistiqomahan untuk menjadikan semuanya ini sebagai lentera, penunjuk, dan penerang jalan bagi kita semuanya di dalam menelusuri jalan yang lurus, sebagaimana selalu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus, dan kami istiqomah di dalam menelusuri dan menjalaninya. Dan semoga Allah kuatkan dan mantapkan hati kita agar di dalam kita mengisi perjalanan hari ini, hari esok ketika Allah mengizinkannya, Allah berikan kekuatan iman dan ketakwaan kita kepada Allah, sehingga apabila ada sesuatu situasi dan kondisi atau melalui siapapun yang dapat mengurangi kualitas keimanan dan ketakwaan kita, semoga kita diberikan kekuatan di dalam menjalaninya. Dan semoga kita tidak tergiur untuk melakukan segala sesuatu yang bisa mengurangi kualitas amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi sampai mendorong dan menjerumuskan kita untuk melaksanakan perbuatan dosa di dalam kehidupan ini. Dan semoga kita dikembalikan kepada Allah dalam keadaan terbaik, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan, kita sanjungkan, kita hantarkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam bagian dan upaya pula kita sepenuh hati mengikuti atas apa yang Allah perintahkan bagi kita semuanya. Sebagaimana Allah menyampaikan bahwa Allah memberi contoh kepada kita.
Allah tidak hanya memerintahkan, tetapi Allah memberikan contoh bahwa Allah menyampaikan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita mengakui sepenuh hati bahwa Allah yang telah menciptakan kita, Allah yang telah memenuhi segala kebutuhan kita, Allah yang memelihara dan melindungi kita, maka ketika kita pun berikrar bahwa hanya Allah Tuhan kita, dan kita mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya memerintahkan, tetapi Allah menyampaikan bahwa Allah menyampaikan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Bahwa Allah bersama seluruh malaikat menyampaikan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah pun memerintahkan kepada kita, khusus kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Maka sampaikanlah salawat dan salam kepadanya. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di dalam kita mengakui bahwa kita bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah, dan kita berikrar pula akan mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak akan mungkin kita bisa secara seksama melaksanakannya kalau seandainya kita tidak mengetahui atas apa yang telah dituntunkan, apa yang telah diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada seluruh segmen ataupun elemen di dalam kehidupan ini. Maka merupakan bagian dari ikhtiar pula kita untuk memohon kepada Allah agar Allah menganugerahkan untuk kita kadar cinta yang terus bertambah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menelusuri segala keteladanan dan atas apa-apa yang telah dihantarkannya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sama-sama kita mengenalnya bahwa beliau adalah sosok. Selain beliau adalah utusan Allah, beliau adalah kepala keluarga. Dan beliau adalah merupakan suami, merupakan ayah, merupakan kakek, merupakan sepupu, merupakan paman, merupakan sahabat daripada orang-orang yang berada di seputarnya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dan mengajarkan kepada kita bahwa bagaimana sepatutnya sebagai orang tua kita bersikap dan melakukan yang terbaik untuk hamba-hamba Allah yang diamanahkan kepada kita untuk kita menjadi orang tua mereka. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan tidak pilih kasih di antara putra-putrinya. Kalau saya kita memperhatikan bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dalam surah Asy-Syura pada ayat 49 dan 50. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki, dan memberikan anak lelaki kepada siapa yang dia kehendaki. Atau dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan kepada siapa yang dikehendakinya, dan dia menjadikan mandul siapa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha mengetahui lagi maha kuasa. Maka kalau seandainya kita memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan pesan melalui ayat ini saja, bahwa betapa disetarakan posisi anak perempuan dan anak laki-laki itu untuk menjadi sebuah pembelajaran dan peringatan kepada kita selaku orang tua. Maka dalam sebuah hadis yang muttafaqun alaih,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang diuji dengan sesuatu melalui anak-anak perempuan, lalu dia berbuat baik kepada mereka, sungguh hal yang demikian itu sebagai penghalang baginya dari api neraka. Dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, pernah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang dianugerahi anak perempuan, lalu dia tidak menguburnya hidup-hidup, tidak pula menghinakannya, dan tidak melebihkan anak laki-lakinya dari anak perempuannya, maka Allah memasukkannya ke dalam surga. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tidaklah seorang pun yang mempunyai 3 anak perempuan atau 3 saudara perempuan, kemudian dia berbuat baik kepada mereka, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Tiada seorang pun dari umatku yang memiliki 3 anak perempuan atau 3 saudara perempuan, kemudian dia mengurusnya hingga usia baligh, terkecuali dia menjadi tetanggaku di surga begini. Kemudian beliau mengisyaratkan dengan 2 jarinya, telunjuk dan jari tengah. Dan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, janganlah engkau melaknati dirimu sendiri, anak-anakmu, dan melaknati harta-hartamu, karena engkau tidak tahu waktu terkabulkannya doa, sehingga terkabullah laknatanmu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, sehingga Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dari apa yang kita dapati melalui apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sama-sama kita memohon kepada Allah semoga dalam amanah yang Allah berikan kepada kita semuanya, apakah kita sebagai suami ataukah sebagai istri, sebagai ayah ataupun sebagai ibu, ataupun saudara ataupun saudari dari saudara-saudara kita yang Allah takdirkan kita lahir di dalam kehidupan ini melalui rahim yang sama dari rahim ibu kita. Maka semoga kita diberikan kesabaran di dalam menjalani kehidupan ini. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Itulah ayat yang Allah sampaikan dalam surah Al-Qasas, surah ke-28 ayat ke-56. Bahwa engkau tidak bisa memberikan petunjuk meskipun kepada orang yang kau cintai. Tetapi hanya Allah yang bisa memberi petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka dari itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, saya ingin mengingatkan kepada diri saya sendiri dan masing-masing kita mengingatkan bahwa sebagaimana Allah telah menyampaikan kepada kita, jangan pernah berputus asa terhadap rahmat Allah. Sehingga apabila kita mendapati pada hari ini, boleh jadi suami atau istri ataupun anak-anak kita, yang kita pandang dan kita rasa belum sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan kemudian kita meyakini bahwa yang kita inginkan itu adalah sesuatu yang benar. Sesuatu yang dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apapun yang terjadi, tidak boleh kita berputus asa. Melainkan terus kita berdoa. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasulullah dilempari oleh anak-anak yang disuruh oleh para orang tua, ketika Rasulullah pergi ke Taif ingin berlindung di sana, Rasulullah dilempari, dihina, dimaki, sampai terluka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Luka tumitnya, dan Rasulullah terhuyung-huyung meninggalkan tempat itu. Sampai dengan kemudian malaikat pun menanyakan kepada Rasulullah, apakah akan ditimpakan jabal itu untuk penduduk Taif itu? Rasulullah mengatakan, jangan melakukan itu. Mereka berbuat demikian dikarenakan mereka tidak faham.
Tetapi Rasulullah memohon agar kepada mereka diberikan petunjuk. Dan kemudian kita bisa mendapati bahwa banyak sekali ulama-ulama kemudian yang dihadirkan melalui wilayah Taif itu. Sehingga apabila kita mengalami kekecewaan terhadap orang-orang yang berada di seputar kita, apakah kekecewaan kita itu sepadan sesungguhnya dengan ujian yang telah diberikan oleh Rasulullah? Bukankah kita tidak sampai dilempari? Bukankah kita tidak sampai dimaki? Bukankah Nabi Musa alaihissalam terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah lelah menyampaikan pesannya kepada Fir'aun itu? Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, inilah sepatutnya menjadi renungan bagi diri saya pribadi dan insya Allah bagi kita semuanya. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Teruslah kita berbuat baik. Jangan sampai keinginan baik kita kemudian menghantarkan kepada tidak berlanjutnya kesabaran yang kita miliki. Bukankah Allah menyertai orang-orang yang sabar itu? Dan bahkan bukankah kita banyak mendapati Bapak dan Ibu, ada seorang anak dipandang tidak berbakti kepada ayah dan ibunya. Namun kemudian kita bisa mendapati, setelah ayah dan ibunya tiada, hidayah datang kepadanya. Dan menjadi seorang anak yang baiknya luar biasa. Ada sebuah pengalaman, the true story Bapak dan Ibu. Ada seorang ulama, imam besar di Masjid Agung Palembang. Istrinya pun seorang ustazah. Suami istri tiada lain yang dilakukan di dalam kehidupannya kecuali hanya berdakwah. Salah seorang di antara putranya sejak kecil dan bahkan sahabat kecil saya dianggap anak nakal, mencuri mangga dan sebagainya. Sampai dengan perjalanan usia dewasanya, banyak hal yang tidak baik yang dilakukannya. Namun kemudian apa yang terjadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah? Saya berjumpa setelah sekian puluh tahun tidak berjumpa dengannya. Hidayah Allah datang kepadanya. Hidayah Allah datang kepadanya. Bapak dan Ibu bisa dibayangkan. Ketika kita bersama-sama sholat tarawih, ia mengatakan bahwa Hasan, saya sudah 40 tahun tidak pernah sholat tarawih. Dan Bapak dan Ibu itu disampaikannya ketika kita dalam perjalanan mau berangkat umroh pada malam hari itu. Apa yang terjadi Bapak dan Ibu ketika kita ingin memasuki Masjidil Haram? Ia pingsan di sana. Kemudian keesokan harinya memasuki Masjidil Haram, ia pingsan lagi di sana. Apa yang ia ceritakan? Bahwa ia tidak sadarkan diri dan ia merasa seakan-akan diterbangkan pada saat itu. Maka disinilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Saya ingat sekali ketika itu atas apa yang disampaikan oleh ibu saya. Jangan pernah kalian membicarakan keburukannya. Karena saya yakin bahwa Allah tidak akan pernah mengecewakan ayah dan ibunya. Karena ayah dan ibunya adalah ulama. Di antara 6 anaknya, paling banyak pasti yang didoakan adalah ia didoakan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, inilah bahwa Allah tunjukkan kepada kita semuanya. Bahwa betapa kemudian ayah dan ibunya tetap sabar meskipun apa yang berlaku pada anaknya. Tetap menasihatinya dengan baik. Dengan penuh kasih sayang. Dan itulah sesungguhnya pintu hidayah Allah datang kepadanya. Setelah ayah dan ibunya tiada. Dia merasakan bahwa hanya kebaikan yang didapatkan oleh ayah dan ibunya.
Sehingga Allah ketuk pintu hatinya. Beristighfar ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kini Bapak dan Ibu, alhamdulillah menjadi seorang yang soleh dan sangat peduli kepada sanak dan kerabatnya. Mudah-mudahan kita diberikan kesabaran Bapak dan Ibu di dalam menghadapi ujian dan amanah. Ketika Allah mengamanahkan kepada kita suami atau istri ataupun anak-anak dan keturunan kita semuanya, ataupun saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita. Dan semoga Allah menghadirkan segala keteladanan yang kita dapati dari diri Rasulullah SAW, tetap bersabar di dalam menyampaikan pesan-pesan kebaikan dan berbuat kebaikan di dalam kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, setiap pagi pula kita menjadikan forum ini untuk saling mendoakan satu sama lainnya. Kita memiliki visi Bapak dan Ibu, bahwa kita menginginkan agar kita semuanya bersama saudara-saudara kita, walaupun kita tidak pernah berjumpa antara satu dengan yang lainnya, namun kita memohon kepada Allah, ya Allah, dengan penuh kasih sayang-Mu, Engkau yang Maha Pengasih, Engkau yang Maha Penyayang, Engkaulah yang telah menghimpun kami semuanya sehingga kami berada dalam kebersamaan pada forum ini. Kami memohon kepadamu, ya Allah, tidak saja Engkau himpun dalam forum Zoom ini, namun kami memohon kepadamu dengan segala kekurangan yang ada pada setiap diri kami semuanya. Engkau berikan keberkahan dalam keberjamaah kepada kami semuanya sehingga Engkau himpun, ya Allah. Kami semuanya berada dalam jannah terbaik-Mu nanti. Dan jadikanlah, ya Allah, setiap kami yang berada dalam ikatan persaudaraan yang Engkau ikatkan kami semuanya ini, untuk berupaya saling mencari antara satu dengan yang lainnya, sehingga sampai tidak ada seorang pun di antara kami semua, ya Allah, yang tercecer, melainkan semuanya berada dalam naungan rahmat, barakah dan ridho dalam jannah terbaik-Mu. Amin ya rabbal alamin. Kita mendoakan Bapak Ibu sekalian untuk saudara kita yang dalam keadaan sakit pada hari ini. Untuk Bapak Yasmil Anwar, semoga segera Allah sehat, Allah sembuhkan. Kepada Pak Rudi Rajab yang terus masih dalam menjalani pengobatannya, treatmentnya, semoga segera Allah sehatkan, Allah angkat sakitnya. Prof. Tati Rajab juga yang kemarin baru saja melaksanakan tindakannya, semoga Allah segera pulihkan. Kepada Ibu Titik Kartika, Ibu Eliasma, yang juga dalam keadaan sakit, semoga Allah sehatkan. Begitupun kepada Cucunda Azalia Putri Baswedan, Cucunda tercinta dari Ibu Jamilah Bagasi, juga semoga Allah sehat dan sembuhkan. Dan begitupun kepada Bapak dan Ibu lainnya, para peserta, ataupun sanak dan kerabat kita, semoga Allah berikan keistiqomahan dalam iman dan Islam, dan Allah angkat sakit. Allah sehatkan, dan Allah berikan kesabaran dan keikhlasan, dan semoga dengan kesabaran dan keikhlasan itulah Allah tingkatkan derajat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah lunturkan dan Allah hapus segala dosa dan kesalahan kita. Dan untuk ayah dan ibu kita, sama-sama kita mendoakan, Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbauna shighara wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana liyuqimus salata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita akan membaca pada pagi hari ini insyaallah. Kita akan memulainya dengan membaca ayat ke-45 dari surah ke-16 surah An-Nahl, yang insya Allah kita akan membaca sampai dengan ayat ke-50 pada pagi hari ini. Dan insya Allah dalam acara beranda nanti kita akan diisi oleh saudara kita, Bapak Ibu sekalian, Ibu Lita Permatasari. Beliau akan berbicara mengenai masalah lingkungan pada hari ini. Semoga Allah berikan kemudahan dan keberkahan dalam kehadiran beliau. Dan semoga kita pun diberikan keseksamaan di dalam mengikuti presentasi dan sharing yang beliau sampaikan nanti. Dengan seluruh harapan kita dan doa yang telah kita hantarkan dalam forum ini, semoga Allah mengijabahkannya. Allah berikan yang terbaik untuk kita semuanya. Mari sepenuh hati Bapak dan Ibu, kita membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم. 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 أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب. أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب. أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. أو يأتيهم العذاب من حيث لا أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين. أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين. أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله
أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض 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 وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون وما في الأرض من دابة والملائكة لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون يخافون ربهم
ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim.